Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok F7 akan mempresentasikan hasil dari rangkuman jurnal yang sudah kami rangkum, yaitu yang berjudul Contribution of Islam to the Development of Diplomatic and Consular Law. Anggota dari kelompok kami beranggotakan yang pertama Anissa Sophia, yang kedua ada Sio Chaulia, yang ketiga ada saya Rifki Junior Widianto, dan yang keempat ada Dwi Dharma Putri Alda. Oke, next. Oke, yang pertama di jurnal ini sebenarnya berisikan mengenai agama atau hukum agama itu jauh sudah ada di bumi sebelum hukum internasional mendominasi atau konsep dan norma hukum internasional itu sudah ada dan kemudian mempengaruhi konsep dari hubungan diplomatik sehingga hubungan hukum diplomatik dan juga kekonsuleran itu merupakan hasil dari peradaban dan juga agama yang selama ini berkembang. Dengan begitu, sebenarnya perkembangan hukum diplomatik ini tidak selalu mengacu kepada perkembangan 2 abad terakhir atau kontemporer, namun sejak zaman dahulu manusia itu butuh bersosialisasi, hukum diplomatik dan kekonsuleran ini dipengaruhi oleh agama dan salah satunya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada perkembangan diplomasi dalam Islam. Sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengajarkan sekali umat Islam dan memperbolehkan sekali untuk menjalin persahabatan dengan entitas lain. Karena Islam sendiri tidak keberatan dengan emosi alamiah manusia jika mereka ingin mendebatkan satu ideologi dengan ideologi entitas lain dengan adanya norma yang damai seperti itu. Nah, yang pertama munculnya Islam dan mulainya negosiasi Islam. Itu yang pertama Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad ada bangsa Arab itu sendiri di mana Islam itu turun cenderung memiliki norma yang senang dengan peperangan. Jadi pedang serta senjata-senjata itu merupakan bahasa dan logika mereka untuk menyampaikan kepentingan mereka yang mereka anut antar suku. Sehingga bentuk dari norma yang mereka mereka anut itu adalah cenderung senang berperang seperti itu. Namun masuknya Islam kemudian memberikan nuansa-nuansa yang cenderung negosiatif dan juga perdamaian seperti itu. Yang kedua adalah boykot Islam dan mulai mengirim delegasinya. Setelah 3 tahun dakwah pribadi ya yang cenderung private seperti itu, Nabi dan Islam sendiri diboykot dan juga Nabi ini ingin berhubungan baik dan bersahabat dengan entitas lainnya. Itu yang pertama dahulu adalah kerajaan Abisinia. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu mengirimkan utusan ke negara atau kerajaan tersebut dan ini merupakan tim atau kelompok yang pertama kali delegasi pertama kali Islam untuk menyerukan hubungan persahabatan. Yang ketiga adalah perkembangan Islam dan penekanan Nabi pada diplomasi. Diplomasi setelah itu berjalan dengan pesat, terus Nabi memutuskan pergi haji ke Mekah dengan muridnya, namun di sana mereka terhalang oleh kaum Quraisy dan mereka memberikan simbol dan juga bahasa berupa mengenakan kain ihram dan mengikat domba kurban sebagai simbol bahasa, namun kaum Quraisy tetap mencegah mereka untuk masuk. Pendek cerita, dengan kerja keras diplomasi Nabi dan juga umat Islam pada waktu itu, lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Lalu yang keempat adalah kemenangan Islam di Arab dan membangun hubungan dengan kekuatan dan kerajaan besar. Setelah kemudian berhasil menaklukkan Mekah dan dikuasai umat Islam, Islam diakui sebagai satu-satunya kekuatan di Arab pada masa pemerintahan Nabi Muhammad. Beliau memperkenalkan Islam kepada bangsa lain dan selama 10 tahun pemerintahannya kemudian mengambil tindakan-tindakan konstruktif dalam hubungan internasional, mengirimkan surat kepada entitas lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengiriman dan pemilihan delegasi. Berdasarkan informasi dari beberapa sejarawan yang menyebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, Nabi Muhammad SAW mengirim lebih dari 300 surat kepada kepala suku, pemimpin, dan otoritas agama. Surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi ini sebagai bentuk dari diplomasi pada masa pemerintahannya. Hal tersebut dilakukan Nabi untuk meringankan penghalang antara penguasa negara lain yang berdiri antara Nabi untuk umat dengan menggunakan diplomasi. Nah, pengiriman surat ini dimaksudkan sebagai bentuk delegasi yang akan dikirimkan oleh Nabi sebagai salah satu cara terbaik untuk menghilangkan hambatan dan penghalang yang ada pada waktu itu. Nah, delegasi yang dikirimkan oleh Nabi ini disambut di Mesir, Abyssinia, dan Gasan. Delegasi-delegasi yang dikirimkan oleh Nabi merupakan orang-orang yang sudah terpilih dan menguasai bahasa dari negara penerima. Sehingga pada saat delegasi-delegasi ini dikirimkan, maka mereka akan diterima dengan baik dan hak-hak mereka akan diterima oleh negara penerima para delegasi yang dikirimkan oleh Nabi tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu ciri diplomasi yang ada pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian karakteristik delegasi yang dikirimkan oleh Nabi mencakup kecerdasan, kefasihan, ketampanan, keberanian, dan kesetiaan sebagai karakteristik penting dari para delegasi yang dikirimkan oleh Nabi. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu, Utsman sebagai delegasi yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjukkan perilaku yang tidak pantas, yang tidak pantas sehingga negara penerima dapat memberikan pandangan yang baik terhadap delegasi-delegasi yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kemudian perlakuan Nabi terhadap utusan dari negara lain. Itu dimulai pada tahun 6 Hijriah. Setelah selesai berurusan dengan Quraisy, Nabi mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan negosiasi dengan utusan dari suku negara lain. Pada waktu itu, Nabi meyakinkan para delegasi bahwa mereka bisa hidup damai dan aman bersama umat Islam selama tingkat pemerintahannya dan topik negosiasi yang digunakan oleh Nabi pada saat itu bervariasi dan dalam berbagai pertemuan. Kemudian utusan yang datang menemui Nabi disebut sebagai wafd yang berarti badan delegasi. Selama pemerintahannya, pertemuan Nabi bersama delegasi dilakukan Nabi kurang lebih dalam 70 kali pertemuan dengan 70 kasus. Pertemuan yang dilakukan Nabi menambahkan negosiasi dengan utusan dari negara lain, dari suku lain, bahkan otoritas agama lainnya. Kemudian pada tahun 9 Hijriah, pertemuan Nabi dengan para delegasi semakin meningkat, sehingga tahun 9 Hijriah dikenal dengan Am al-Wufud, yaitu tahun pertemuan. Pertemuan yang dilakukan oleh Nabi dan para delegasi berisi tentang bantuan ekonomi, penelitian tentang Islam, penandatanganan perjanjian damai, dan perjanjian netralitas. Dalam setiap negosiasi yang dilakukan oleh Nabi, beliau selalu memperlakukan delegasi dari suku maupun negara lain dengan baik dan dengan begitu hormat, sehingga hak-hak para delegasi dari suku lain bisa dihargai di dalam pemerintahannya Nabi. Meskipun beberapa utusan Nabi diperlakukan tidak baik, yaitu disiksa, dianiaya, dan dibunuh di suku dan negara lain. Akan tetapi, Nabi tidak pernah memperlakukan delegasi dari negara lain dengan tidak baik. Contohnya, contoh perlakuan Nabi terhadap delegasi asing yang merupakan perkembangan hukum diplomatik dan konsuler yang dilakukan oleh Nabi ialah pada perundingan antara Urwah bin Mas'ud dan Nabi. Pada waktu itu, Urwah sebagai utusan kaum Quraisy menyentuh jenggot Nabi untuk sebagai tanda meremehkan Nabi selama negosiasi berlangsung. Akan tetapi, Nabi tetap bersikap tenang dan menganggap hal tersebut sebagai petunjuk penting dari perlakuan Nabi terhadap delegasi dari suku ataupun negara lain, yaitu pada 1400 tahun yang lalu ketika utusan meremehkan tuan rumah tetapi tidak disalahgunakan sama sekali oleh Nabi. Bahkan Nabi masih bersikap baik terhadap utusan dan dari suku dan negara lain. Kemudian untuk contoh perlakuan Nabi yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara Nabi Muhammad memperlakukan utusan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa ada dua jenis cara Nabi Muhammad memperlakukan, bagaimana dia memperlakukan utusan dengan baik dan bagaimana dia memperlakukan utusan yang berperilaku buruk terhadapnya. Yang pertama, cara Nabi Muhammad memperlakukan utusan adalah dengan memberikan penampilan yang maksimal dan prima terhadap penerimaannya terhadap utusan tersebut, dengan cara di mana Nabi Muhammad berpakaian formal dan secara resmi menyambut utusan tersebut. Terus yang kedua, Nabi Muhammad juga memberikan pelayanan dengan memberikan penyediaan makanan terhadap utusan yang datang. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu membentangkan jubahnya untuk diperbolehkan untuk diduduki oleh para utusan, karena situasi saat itu tempat mereka duduk itu kurang nyaman, sehingga Nabi Muhammad memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan kenyamanan terhadap utusan. Terus selain itu juga Nabi Muhammad juga memberikan rasa nyaman kepada utusan agar mereka bisa bertukar misi diplomatik dengan baik dan dengan aman, dengan dalam hal ini dengan memberikan impunitas penuh agar mereka dapat merasa aman dan mereka bahkan diberikan tempat tinggal yang nyaman di Wisma, sehingga mereka merasa bahwa Nabi Muhammad sebagai penerimanya itu benar-benar
memberikan rasa aman dan menerima kedatangan mereka. Terus tidak jarang juga Nabi Muhammad SAW itu memberikan apresiasi kepada utusannya, salah satunya dengan memberikan hadiah. Nah, namun selain itu Nabi Muhammad tidak hanya menunjukkan perilaku yang baik dalam menerima utusan kepada utusan yang baik terhadapnya, tapi juga yang berperilaku buruk terhadapnya. Di mana dalam sebuah kejadian ada seorang utusan dari Musailamah, yaitu yang teman-teman ketahui bahwa Musailamah itu adalah nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Nah, kemudian utusan ini membawa pesan tersebut kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kemudian merespon pesan tersebut dengan berkata, aku bersumpah bahwa aku akan menghukummu sampai mati seandainya utusan tidak memiliki impunitas. Nah, di sini Nabi Muhammad itu kembali menekankan bahwa meskipun perilaku yang diberikan atau ditunjukkan oleh utusan itu tidak baik, tapi Nabi Muhammad berusaha untuk tetap menjaga hak-haknya dan memberikan kenyamanannya terhadap utusan tersebut. Terus selain itu juga Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi perjanjian yang telah dia buat bersama orang atau pihak yang mengirimkan utusan, di mana ada kejadian pada saat itu utusan dari Quraisy itu dikirimkan kepada Nabi Muhammad dan si utusan ini merasa nyaman dan merasa tidak ingin kembali ke wilayahnya. Namun Nabi Muhammad mengatakan bahwa sebaiknya dia kembali karena jika tetap di sini maka hal tersebut akan berarti bahwa Nabi Muhammad telah melanggar perjanjian. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa perlakuan Nabi Muhammad terhadap utusan, baik terhadap utusan tersebut maupun terhadap pihak yang memberikan atau yang mengutus, itu sangat-sangat menghormati dan menghargai mereka. Selain itu, Al-Quran juga menunjukkan atau juga memberikan ayat-ayat mengenai hukum diplomatik dan hukum konsuler, yang mana setidaknya dalam jurnal ini ada 3 ayat yang disebutkan. Yang pertama adalah surat Az-Zariyat ayat 26, yang mana surat ini menjelaskan bahwa kita sebagai penerima tamu atau sebagai penerima utusan hendaklah berkata baik dan memberikan atau menunjukkan perilaku yang tepat, yang mana dalam surat ini ditunjukkan dari perilaku Nabi Ibrahim yang ketika menerima utusan beliau membawa daging anak sapi gemuk atau makanan yang enak terhadap utusannya, sehingga utusannya merasa nyaman dan merasa dihargai. Terus yang kedua ada surat Al-Ahzab ayat 53 yang mengatakan bahwa ketika seorang penerima utusan itu menyambut utusannya harus disambut dengan hangat dan harus diberikan pelayanan yang maksimal. Begitu juga dengan etika kita sebagai utusan, yang mana kita juga harus kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam wilayah apabila hal tersebut tidak mengganggu atau diperbolehkan oleh yang menerima kita, seperti itu. Terus yang ketiga ada surat At-Taubah ayat 6 yang memperingatkan atau memberikan peringatan terhadap orang Muslim untuk tetap menjamin keamanan utusan non-Muslim, di mana ayat ini berbunyi bahwa jika ada salah seorang dari orang-orang musyrik yang mencari perlindungan Anda, kemudian berikan mereka perlindungan sehingga dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian selamatkan dia ke tempat yang aman. Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa walaupun utusan yang dikirimkan kepada kita atau kepada umat Muslim itu adalah non-Muslim, tapi kita tetap memiliki kewajiban untuk menjaga mereka agar misi-misi diplomatik atau misi yang ingin kita capai dari utusan tersebut dapat diterima oleh mereka dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sikap Mahkamah Internasional dan Hukum Internasional tentang kontribusi Islam untuk konsuler dan hukum diplomatik. ICG menekankan bahwa Islam memiliki kontribusi terhadap hukum konsuler dan diplomatik. Islam memiliki peran penting dalam menetapkan tren dan prosedur dalam hukum diplomatik. Berkenaan dengan krisis Iran pada tahun 1979 sampai 1980, di mana para pendukung rezim Iran melakukan penyanderaan terhadap sekitar 63 orang diplomat dan 3 orang warga negara asing, yaitu warga Amerika di gedung Kedutaan Amerika Serikat di Teheran, di mana ICG mengamati bahwa pihak penyandera melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghormati para diplomat, di mana seharusnya mereka dihormati, yang mana hal tersebut sesuai dengan hukum dalam Islam. Sehingga pada April 1945 dalam konferensi San Francisco ditegaskan bahwa Islam merupakan peradaban yang independen dan merupakan bukti lanjut dalam dukungan kontribusi Islam pada hubungan Ulang ya, nggak apa-apa? Iya, ulang apa-apa. Ulang dari mana? Dari awal? Boleh deh. Tapi tadi suaraku putus-putus nggak? Soalnya di sini. Oke. Ulang dari awal aja ya berarti? Oke. Selanjutnya yang kelima yaitu sikap Mahkamah Internasional atau ICJ dalam hukum internasional terhadap kontribusi Islam untuk konsuler dan hukum diplomatik. ICJ menekankan bahwa Islam berkontribusi terhadap hukum konsuler dan diplomatik, di mana Islam memiliki peran penting dalam menetapkan tren dan prosedur dalam hukum diplomatik. Berkenaan dengan krisis sandera di Iran tahun 1979 sampai tahun 1980, di mana para pendukung rezim Iran yang menyandera sekitar 63 diplomat dan 3 warga negara asing di gedung kedutaan AS di Teheran. ICJ mengamati bahwa
bahwa pada saat tersebut di Iran orang-orang memiliki mandat diplomatik diperlakukan secara tidak baik dan memperoleh perlakuan yang merendahkan, di mana hal tersebut seharusnya tidak dilakukan dan seharusnya mereka dihormati sebagai utusan dari negara lain. Yang mana hal tersebut sesuai dengan aturan dasar pada Islam yang telah ada sejak zaman dahulu. Sehingga pada April 1945 dalam konferensi San Francisco ditegaskan bahwa Islam merupakan peradaban yang independen dan merupakan bukti lanjut dalam dukungan kontribusi Islam pada hukum internasional dan diplomatik. Kemudian pendirian pengacara Muslim tentang diplomatik dan hukum konsuler. Seperti yang telah diketahui bahwa perdamaian dan keamanan merupakan prioritas dalam Islam ketika menjalin hubungan dengan pihak lain dan selalu mengajak untuk saling menghormati di semua tingkat kehidupan. Selanjutnya yang kelima yaitu sikap Mahkamah Internasional atau ICJ dalam hukum internasional terhadap kontribusi Islam untuk konsuler dan hukum diplomatik. ICJ menekankan bahwa Islam berkontribusi terhadap hukum konsuler dan diplomatik, di mana Islam memiliki peran penting dalam menetapkan tren dan prosedur dalam hukum diplomatik. Berkenaan dengan krisis sandera di Iran tahun 1979 sampai tahun 1980, di mana para pendukung rezim Iran yang menyandera sekitar 63 diplomat dan 3 warga negara asing di gedung kedutaan AS di Teheran. ICJ mengamati bahwa pada saat tersebut, di Iran orang-orang memiliki mandat diplomatik diperlakukan secara tidak baik dan memperoleh perlakuan yang merendahkan, di mana hal tersebut seharusnya tidak dilakukan dan seharusnya mereka dihormati sebagai utusan dari negara lain. Yang mana hal tersebut sesuai dengan aturan dasar pada Islam yang telah ada sejak zaman dahulu. Sehingga pada April 1945 dalam konferensi San Francisco ditegaskan bahwa Islam merupakan peradaban yang independen dan merupakan bukti lanjut dalam dukungan kontribusi Islam pada hukum internasional dan diplomatik. Kemudian pendirian pengacara Muslim tentang diplomatik dan hukum konsuler. Seperti yang telah diketahui bahwa perdamaian dan keamanan merupakan prioritas dalam Islam ketika menjalin hubungan dengan pihak lain dan selalu mengajak untuk saling menghormati di semua tingkat kehidupan sosial. Kemudian ada beberapa contoh pendirian pengacara Muslim tentang diplomatik dan hukum konsuler. Yang pertama yaitu Syekh Bani yang menulis di dalam Al-Sair Ul-Kabir bahwa utusan hanya boleh menjalankan misi jika mereka berada dalam keadaan aman, di mana impunitas tidak diberikan untuk menguntungkan pribadi atau individu, namun impunitas diberikan untuk membantu mereka dalam menjalankan tugasnya dengan aman. Kemudian Abu Yusuf menulis dalam El-Eharaj bahwa ketika seorang terbukti sebagai utusan, maka orang tersebut, alat-alatnya, harta miliknya, dan lain-lain kebal dari pelecehan dan penyalahgunaan. Next. Kesimpulan, hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik dan konsuler ada untuk melindungi kehidupan orang, aset, dan rahasia sebagai utusan Islam. Sebagai utusan dari pihak asing. Diplomasi dan kegiatan semacamnya dapat dilaksanakan dan diperkuat jika hukum diplomatik dan konsuler diakui serta utusan negara asing dihormati. Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW sudah mengakui hukum diplomatik dan konsuler Arab sejak 1400 tahun yang lalu. Terbukti dalam 2 ayat Al-Quran yaitu surat Al-Imran ayat 64 dan surat At-Taubah ayat 6. Serta Islam telah diakui kontribusinya oleh ICJ bahwa aturan orang dengan mandat diplomatik tidak boleh disalahgunakan dan mengacu pada tradisi Islam, serta pengadilan internasional tingkat tinggi mengakui kontribusi Islam dalam perkembangan hukum diplomatik dan konsuler, yang mana semua hal tersebut bersumber dan berasal dari Al-Quran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.